Kalau dia bakal jadi emas yang berharga di cetakan yang tepat, tapi kalau misalnya dia di cetakan yang nggak tepat, ya dia bakal jadi emas yang mungkin harganya di bawah. Halo guys, welcome to my channel. Sesi kali ini aku bakal masuk ke sesi podcast. Aku bakal nanya-nanya nih pertanyaan-pertanyaan yang kiranya bermanfaat buat kalian. Sama ada sesi selanjutnya itu mitos dan fakta. Nah hari ini aku bakal ditemenin sama teman aku. Boleh kenalan dulu dong. Halo semuanya, kenalin, aku Asia, biasa disapa Sia. Aku mahasiswa jurusan Matematika, Fakultas MIPA. Sekarang semester 5 di Universitas Brawijaya, Malang. Masuk ke pertanyaan pertama, fasilitas apa aja sih yang ada di UB? Selama aku offline 1 semester itu, yang aku tahu fasilitasnya tuh ada UB Sport Center. Itu tuh biasa kita singkat UBSC. Itu kayak gedung atau lokasi buat anak-anak UB olahraga gitu loh. Jadi di lokasi itu tuh ada gedung buat anak-anak bela diri, UKM bela diri. Terus ada juga kayak buat anak-anak yang mau latihan bulu tangkis atau tenis lapangan gitu-gitu. Ada tenis meja juga kalau nggak salah. Terus ada tempat gymnya gitu. Nah tempat gymnya itu sebenarnya buat umum gitu. Cuman kalau untuk anak UB harganya tuh lebih murah. Ada perpustakaan UB itu 2 lantai. Sebenarnya banyak lantai tapi gedung atasnya tuh kayak dipakai buat kearsipan gitu kalau seingatku ya. Jadi kita tuh yang di lantai 1 itu dipakai buat belajar yang pakai komputer atau laptop gitu ruangannya. Terus yang di atas itu baru buat baca buku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu terkait dengan OSKM. Oke, selanjutnya kita bakal nanya-nanya tentang ospek yang ada di UB. Kita tuh ada 3 ospek. Ada ospek universitas, namanya tuh Raja Brawijaya. Terus kita juga ada ospek fakultas, namanya tuh kita singkat Probin. Jadi itu sesuai nama fakultas gitu loh. Kalau misalnya FMIPA berarti Probin MIPA. Terus nanti ada ospek jurusan juga. Kalau jurusan aku kan matematika ya. Nah jadi nama ospeknya tuh Sigma kalau di matematika. Ospeknya itu selama 1 semester. Jadi kita sambil ospek sambil kuliah gitu. Nah selama kuliah tuh kita kayak pakai nemtek bukti masih mahasiswa baru gitu loh. Gitu sih. Jadi ada tanda yang menandakan kalau ini masih mahasiswa baru dan lagi masa ospek gitu. Ospeknya itu berbarengan gitu loh. Jadi ospek universitas dulu. Terus nanti abis ospek universitas nanti ada ospek fakultas, tapi itu kayak jalannya tuh bersamaan gitu, nanti baru diganti-ganti jadwalnya aja. Kayaknya Sabtu ini ada Raja Brawijaya, di Sabtu depan itu ada Probin, terus habis itu nanti ada Sigma juga. Aku lupa sih spesifik jadwalnya kayak gimana, tapi kayak udah semester tuh kayak kolaborasi ospek antara universitas, fakultas sama jurusan gitu loh. Kalau universitas kan ospeknya cuma 3 kali aja ya. Nah itu pertemuannya, itu kayak pertemuan akbar, bukan pertemuan akbar sih, lebih karena universitas. Jadi kayak kita tuh nyampur sama klasternya tuh nyampur sama anak-anak fakultas lain. Jadi agendanya tuh cuma 3 kali gitu semester itu. 1 semester cuma ada 3 agenda Raja Brawijaya. Nanti ada Probin, aku lupa Probin tuh ada berapa. Terus ada Sigma juga. Sigma tuh ospek jurusan itu. Jadi kita kayak seru-seruannya tuh sebenarnya ada seru-seruan tiap agenda, tapi lebih spesifik kita tuh seru-seruan di bagian ospek jurusan itu loh. Sama teman angkatan kita satu jurusan. Itu sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang biaya hidup di UB. Biaya hidup di Malang ya lebih tepatnya. Nah kalau di Malang itu aku ngekosnya kemarin tuh 5,5 juta, 5.500.000. Itu tuh udah setahun gitu loh. Jadi 2 semester tuh bayarnya 5,5 juta. Kosan aku tuh dekat kampus, jadi aku nggak butuh biaya transport yang gimana-gimana gitu. Karena aku bisa jalan kaki dari kosan ke kampus. Jadi nggak ada biaya yang spesifik buat transportasi. Kalau buat makan, kemarin aku biasanya masak sendiri. Kalau nggak tuh aku beli. Cuman kalau beli itu juga murah, kayak 5.000 kamu udah bisa dapet ayam lalapan. Nasinya kalau masak sendiri. Jadi kayak sehari kamu mungkin bisa 10-15.000 lah.
itu kalau misalnya makan di luar. Tapi kalau makan di rumah ya sayur kan cuma 2 ribuan ya, sayur terus gitu-gitu. Kalau kamu masak sendiri lebih murah lagi. Jadi kalau bisa dihitung-hitung 1 juta buat biaya hidup, transportasi dan makan itu udah cukup banget. Sama tugas juga kayak ngeprint gitu lumayan murah, 1 lembar cuma 200 rupiah gitu-gitu. Jadi kayak terjangkau sih untuk anak-anak yang mau ngerantau. Totalnya mungkin gini ya, kalau misalnya kamu pertama datang kosan kan itu lumayan, aku dapetnya itu termasuk harga paling murah. Nah, kalau normalnya gitu mungkin sekitar 7 jutaan 1 tahun. Itu normal, yang benar-benar normal. Itu kosan sama biaya hidupnya 1 juta. Kalau mau paling enak itu mungkin 1,5 juta itu udah enak banget sih. Mungkin tergantung tongkrongan juga soalnya. Jadi mungkin 1 bulan kalau misalnya mahasiswa baru, bulan pertama itu mungkin bayarnya mungkin sekitar 7 juta 7 juta ditambah 1,5 juta, jadinya 8,5 jutaan kali ya. Tapi itu untuk hidup selama 1 tahun dan biaya hidup 1 bulan. Jadi bulan selanjutnya tuh tinggal siapin 1 juta sampai 1,5 juta aja gitu. Itu kalau transportnya nggak ini, maksudnya kalau transportnya Gojek gitu-gitu. Tapi kalau transport pribadi juga lebih murah lagi berarti. Terus biasanya nih ya, kalau misalkan anak rantau kan, kalau misal mau kuliah di luar, biasanya kan ada kendala-kendala biaya gitu kan. Kayak takutnya mahal, takutnya nggak bisa ngebiayain hidup di sana. Kira-kira kalau di UB ada beasiswa gitu nggak? Beasiswa banyak banget. BTW aku anak bidik misi. Jadi aku dari awal tuh biaya hidupnya udah dikasih sama bidik misi. Sekarang udah diganti namanya jadi KIP kuliah. Jadi angkatan ini namanya udah nggak ada. Aku nggak tahu dari angkatan ini atau angkatan sebelumnya. Pokoknya sekarang udah nggak ada bidik misi lagi. Namanya KIP kuliah. Tapi fasilitasnya tetap sama. Biaya kuliahnya ditanggung. Terus biaya hidup dikasih 1 semester tuh ada biaya hidupnya juga. Itu yang beasiswa dari pemerintah yang bidik misi itu. Terus ada beasiswa Tonoto ya. Tonoto Foundation. Iya, itu ada juga. Terus ada BI juga, beasiswa BI. Terus ada beasiswa Narasi TV juga yang dari Mbak Najwa Shihab, itu ada juga. Terus lumayan banyak sih beasiswa, yang penting tuh kita pinter buat nyari aja. Tuh guys, kalau kalian takut ngerantau dan takut nggak ada biaya, nggak ada uang, gampang kok, tinggal cari beasiswa. Yang penting mau nyari aja sih. Benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan Cia ini udah lumayan lama lah ya di UB. Kira-kira apa aja sih suka duka yang ada di UB? Sukanya sebenarnya mungkin karena label ya. Kalau kita ada label, ya aku rasain ya, karena aku dilabelkan mahasiswa UB. Jadi kalau aku kemana-mana gitu, karena UB kan top 10 kampus ya, kampus terbaik gitu. Nah itu tuh kita langsung dilabelin orang pinter, terus disegani gitu loh. Aduh. Padahal kan aku nggak tahu sih, tapi maksudnya kita nggak sebegitunya gitu loh. Kita sebenarnya biasa aja, cuman kayak langsung dilabelin, wah ini anak pinter nih gitu-gitu. Jadi lebih disegani gitu kalau kamu ketemu sama orang-orang yang non UB. Terus sukanya juga aku suka sama dosen-dosennya karena kayak nyambung gitu loh sama aku kalau ngobrol, open minded. Terus aku nyaman aja sih sama bukan bimbingan sih, sama cara ngajar dosennya gitu, masuk ke akunya. Dukanya itu aku kayak lebih berhati-hati dalam berteman gitu loh, karena kan banyak anak rantau ya, dan kita harus pembawaannya tuh maksudnya bawaan pertemanannya tuh kita harus benar-benar milih lingkungan yang pas gitu loh, jangan sampai salah pergaulan gitu-gitu. Dan itu tuh udah dinotis dari kita masih ospek gitu loh, ospek universitas. Itu selalu kita tuh yang mahasiswa baru itu dijagain banget sama panitia waktu itu, jangan sampai kita tuh kayak terpengaruh sama organisasi luar kampus gitu loh, yang malah ngerusak kita. Jadi bukan serangan dari dalam UB-nya, tapi dari luar UB-nya gitu. BTW ini kita lagi ganti tempat duduk. Tadi kita duduk di bagian belakang situ, cuman harus sambil ngecas HP, jadi kita pindah ke sini lagi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu tentang kenapa sih harus masuk UB? Benefit apa kira-kira yang dia bisa dapetin hanya kalau dia kuliah di UB? Apa yang aku dapat dari UB dan mungkin aku nggak mungkin dapat dari kampus lain itu, yang pertama lingkungan UB tuh cukup pas buat aku. Kita tahu emas itu tetap emas dimanapun dia berada, tapi itu semua balik lagi sama cetakannya tuh pas nggak sama emas ini, karena emas ini bakal diolah tergantung cetakannya kan. Kalau dia bakal jadi emas yang berharga di cetakan yang tepat, tapi kalau misalnya dia di cetakan yang nggak tepat, ya dia bakal jadi emas yang mungkin harganya di bawah.
yang seharusnya gitu loh. Dan aku rasa UB itu cocok buat aku karena apa yang aku butuhin tuh ada di sana. Kayak misalnya UB Sport Center yang tadi pertama, aku kan aku atlet kan, aku atlet pencak silat dan itu lumayan memfasilitasi banget aku di sana karena ada UKM aku juga, aku anak tapak suci dan ada UKM tapak suci dan UKM yang lumayan aktif. Dan aku juga sempat ikut kejuaraan nasional juga dan itu benar-benar terfasilitasi direktoratnya karena dia tuh kampusnya tuh fokus ke prestasi mahasiswa gitu loh. Jadi yang penting kamu tuh mau berprestasi itu bakal difasilitasin gitu sama UB, mau itu akademik mau non akademik kayak misalnya ONMIPA, PKM gitu tuh beneran dibimbing gitu loh. Nah itu jadi mereka tuh merhatiin prestasi setiap mahasiswanya gitu. Dan setelah bukan cuman merhatiin doang, kalau kita menang juga bakal dikasih reward dari kampus gitu. Terus koneksi karena itu kan kebanyakan anak rantau seluruh Indonesia gitu ya. Nah jadi tuh kita kayak terkoneksi dari anak-anak seluruh provinsi gitu loh. Itu sih yang bikin ini, jadi kayak semakin kita terkoneksi sama anak-anak yang dari luar itu semakin kebuka gitu loh pikiran kita, jadi lebih open minded aja kalau dalam pertemanannya gitu. Sejauh ini aku jarang ketemu yang benar-benar nakal gitu loh. Rata-rata tuh baik-baik aja sama open minded, terus critical thinking mereka tuh bagus juga. Jadi kayak kita kalau ngobrol tuh lumayan enak gitu loh karena nyambung. Itu sih, aku ini bukan bermaksud mengintimidasi atau merendahkan kampus lain, nggak, itu balik lagi ke pilihan teman-teman. Tapi sejauh ini yang aku dapetin dari kampus aku tuh itu, dan itu mungkin teman-teman bisa ngebandingin sendiri sama kampus teman-teman juga. Kira-kira ada nggak sih tips atau trik dari kamu untuk teman-teman yang mungkin pengen masuk UB? Ada banyak jalur masuk, ada SNMPTN, SBMPTN atau UTBK itu, sama ada jalur mandiri. Nah kalau SNMPTN berarti teman-teman yang sekarang di bangku SMA harus nyiapin sertifikatnya gitu-gitu. Rata-rata anak-anak SNMPTN yang aku kenal yang lolos di UB tuh mereka tuh punya prestasi minimal prestasi nasional. Secara umum kalau UTBK sama SBMPTN, bukan sama SBMPTN, UTBK atau SBMPTN itu tuh harus disiapin dari jauh-jauh hari gitu loh. Kamu mau ke fakultas apa, jurusan apa, passing grade-nya berapa, saingannya gimana, persentasi kamu bisa masuk gitu gimana. Jadi kayak dipikirin dari awal biar strateginya kamu tuh bisa lebih matang gitu loh buat masuk ke UB-nya. Itu sih kalau SBMPTN. Kalau jalur mandiri mah itu ada strategi masing-masing sih. Mungkin untuk jalur masuk atau tips and trik masuk kampus UB atau ITB nanti kita bahas sendiri kali ya, benar. Ya, karena kayaknya bakal jadi lumayan panjang ya Iya, kalau bahas itu secara rinci. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi mitos atau fakta. Nah, mitos atau fakta, kalau dapat juara di PKM, gak usah nulis skripsi, langsung bisa lulus. Oke, kalau PKM itu aku nggak fokus di situ, jadi aku kurang tahu. Tapi aku pernah dengar kalau PKM-nya lolos pendanaan atau lolos nasional ke PIMNAS ya kalau nggak salah. Pokoknya PKM itu kalau misalnya dia berhasil, ya dia nggak bisa skripsi. Bukan nggak bisa skripsi, tapi ya dia lolos skripsi, jadi nggak perlu skripsi lagi. Soalnya kan idenya itu udah bagus ya yang di PKM itu. Maksudnya idenya udah dituangkan di PKM-nya itu kan. Jadi kayak dia sudah menghasilkan sesuatu produk. Jadi dia nggak perlu skripsi lagi. Gitu sih sepemahaman aku. Berarti fakta ya guys? Fakta. Oke. Lanjutnya, mitos atau fakta, mahasiswa UB banyak yang jadi pengusaha? Fakta. Kayaknya aku kurang tahu juga spesifiknya, tapi teman-teman aku ya itu banyak yang punya bisnis, bukan waktu corona, tapi sebelum corona tuh mereka udah ngembangin bisnis gitu. Terus corona ini makin berkembang gitu loh bisnisnya. Terus ada dari Fakultas Ekonomi Bisnis FEB itu juga katanya dosen-dosennya tuh lumayan aktif di bagian bisnis, jadi mahasiswanya lebih ketuntun gitu loh kalau mau bisnis, apalagi kayak bukan di bisnis itu doang tapi kayak investor, pasar uang gitu-gitu mereka aktif juga. Teman-teman aku gitu sih, kayak mereka nggak asing sama istilah saham, atau mungkin karena aku anak matematika jadi mereka tahu gitu. Berarti anak matematika kalau ngumpul kriptonya kayak gimana? Gitu. Jadi benar-benar ini tuh dari point of view-nya Cia. Kalau misalkan kalian taunya beda juga, bisa sama-sama ngasih tahu di kolom chat biar sama-sama belajar juga. Karena pas kalian komen, semua orang bisa baca dan semua orang bisa sama-sama belajar. Oke, kayak gitu aja sesi podcast kali ini. Terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir. Bye-bye.